dari Bapak Tri Cahyono Hutapea. Shalom, malam tajam. Mau tanya, dalam 1 Raja-Raja 12, mengapa Salomo membunuh Adonia? Mengapa Salomo membunuh Adonia? Terima kasih. Dia hanya menyebutkan pasalnya, tidak menyebutkan ayat spesifiknya. Silakan pendeta. Satu pasal ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Bapak atau Saudara Tri Cahyono Hutapea, terima kasih. Mungkin yang dimaksudkan bukan 1 Raja-Raja 12, tapi 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Oke, pendeta. Karena cerita Salomo memerintahkan untuk membunuh Adonia itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Oke. Ceritanya cukup panjang di sana, tapi pertanyaan ini adalah mengapa? Jadi yang akan kita tanggapi adalah bukan apakah Salomo itu benar atau tidak di dalam membunuh Adonia, tapi kita hanya mau menanggapi kenapa dia membunuh Adonia. Karena itu pertanyaannya. Karena bukan tugas kita untuk membela atau membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Entah itu Raja Saul ataupun Daud. Daud pun melakukan dosa ataupun yang menggantikan Daud dan seterusnya. Raja-raja Israel. Dan mungkin perlu kita ketahui juga mengapa sampai Israel mempunyai raja. Dan itu boleh kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. 1 Samuel 8 ayat 5 ya Pak Pendeta ya. Sebentar. Iya. Ayatnya yang ke-5. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Baik. Ini adalah permohonan para pemimpin orang Israel. Mereka berkata kepada Samuel yang adalah hakim, nabi, dan yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun dan memimpin orang Israel pada saat itu. Samuel sudah tua dan orang Israel beralasan bahwa anak-anak Samuel itu tidak hidup benar seperti Samuel. Maka mereka mempunyai permohonan, angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Yang diinginkan oleh orang Israel adalah supaya mereka bisa menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Dan Samuel tidak setuju dengan permohonan itu. Tetapi Tuhan katakan kepada Samuel, mereka bukan menolak engkau. Ayat yang ke-7, Tuhan katakan, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi selama itu, raja mereka adalah Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk memimpin orang Israel, tetapi yang menjadi raja adalah Tuhan. Sekarang mereka mau mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Maka mulailah dari Saul, kemudian Daud, lalu yang menggantikan Daud adalah Salomo. Daud mempunyai banyak anak. Salah satunya adalah yang bernama Adonia. Coba kita baca sedikit dulu tentang Adonia. 1 Raja-Raja pasal yang pertama, 1 Raja-Raja pasal pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya.
selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Tidak pernah ia ditegur oleh ayahnya. Lalu ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Anak pertama sesudah Absalom. Dan kita tahu bahwa Absalom telah meninggal dunia. Dia memberontak melawan orang tuanya. Absalom juga ganteng, gagah, elok perawakannya. Adonia tidak kalah ganteng, elok perawakannya. Tetapi ia bertumbuh tanpa ada didikan yang benar dari ayahnya. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mungkin Jeffrey atau Stephen tolong bacakan. Ayat yang ke-7. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Ayat yang ke-8. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyadah dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Terima kasih. Sedangkan imam-imam terbagi dua. Lalu panglima-panglima terbagi dua. Apa yang dibutuhkan oleh seorang raja? Yang dibutuhkan seorang raja dalam konteks orang Israel pada saat itu adalah ia membutuhkan seorang imam. Karena imam itu yang akan mengurapi dia. Yang kedua, ia membutuhkan seorang panglima perang. Dan untuk Adonia, sudah ada imam di sana. Dan siapa itu imam? Abiatar. Sudah ada panglima perang. Siapa itu panglima perang? Yoab. Sekarang, yang dia perlukan sebagaimana praktek bangsa-bangsa lain. Ingat, orang Israel mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, mereka mau ikuti. Sekalipun Tuhan tetap campur tangan agar supaya raja-raja yang memimpin orang Israel itu betul-betul boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun lebih banyak yang berbuat jahat daripada yang berbuat baik. Yang dibutuhkan satu lagi menurut kebiasaan pada saat itu adalah bahwa raja yang baru sebagai pengganti raja yang sedang memerintah, pada waktu ia menjadi raja, maka dia akan mengambil istri dari raja sebelumnya. Inilah yang diminta oleh Adonia. Di mana di dalam satu raja-raja maksud saya, satu raja-raja pasal yang kedua ayat 17, Adonia berkata dan memohon kepada Salomo melalui ibu Salomo yang bernama Batsheba. Saya baca, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag gadis Sunem itu diberikan kepadaku menjadi istriku. Abishag ini adalah seorang gadis yang ditugaskan merawat Daud yang pada waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah sangat tua. Jadi Abishag menjadi perawatnya. Sekarang Adonia sudah punya seorang imam, Abiatar namanya. Sudah punya seorang panglima, Yoab namanya. Tinggal satu yang dia perlukan, yaitu seorang perempuan yang notabene boleh dikatakan istri, atau dalam hal ini Abishag tidak disebutkan sebagai istri Daud, tetapi yang merawat Daud. Dan itu akan membuat kedudukannya sah dan lebih kuat menjadi seorang raja. Nampaknya sekalipun ia memberontak, dan kalau kita baca di pasal 1, pada waktu dia memberontak dan mau menjadi raja pada saat itu, dia tidak bisa bertahan dan dia melarikan diri ke dalam bait suci agar supaya dia tidak dibunuh. Dan dia dibawa keluar, dibawa ke Salomo, dan Salomo sudah mengampuni dia. Jadi Salomo telah mengampuni dan memaafkan Adonia. Tetapi dengan satu catatan, supaya Adonia betul-betul boleh
hidup dengan taat kepada pemerintahan atau kepada raja pada saat itu. Sebab dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-53, dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu di bait suci. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Sudah memberontak, pemberontakannya gagal, lalu kemudian sudah dimaafkan, tetapi sekarang dia ingin memulai lagi dengan meminta Abisag menjadi istrinya. Bagi Salomo, ini adalah merupakan suatu tindakan pemberontakan. Untuk itulah maka Salomo memerintahkan agar supaya Adonia dibunuh. Itu yang menyebabkan Adonia dibunuh atas perintah Salomo. Saya berbicara bukan untuk membela Salomo, sebab apapun itu banyak sekali kejahatan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada zaman raja-raja. Mengapa? Dari awal mereka telah menolak Tuhan sebagai raja, sehingga banyak hal yang mereka lakukan adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa lain. Terima kasih.